Chandra Kevin Androga, dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan cerita kami yang membahas tentang oogenesis pada hewan. Sebelum kami masuk pada pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan dan pematangan sel telur yang terjadi pada ovarium. Oogonium itu memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri sampai jumlahnya sekitar 7 juta oosit primer. Namun, jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu hingga janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang yang nantinya akan berkembang dan matang di lapisan luar ovarium. Dari 7 juta oosit primer yang ada, hanya sekitar 400 saja yang dapat bertahan hingga menjadi folikel matang atau kantong kecil dengan memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat satu sel. Sel telur itulah yang kemudian akan dilepaskan oleh hewan betina selama mereka berada dalam masa reproduksi. Oleh karenanya, proses oogenesis ini penting dan diperlukan untuk menjadikan sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Namun, seiring bertambahnya usia, kualitas dan kuantitas sel telur mengalami penurunan yang normal terjadi. Proses terjadinya oogenesis terdiri dari 3 tahapan, yaitu fase pembelahan dan penggandaan, fase perkembangan, dan fase pematangan. Satu fase pembelahan dan perkembangan. Di dalam fase pembelahan dan perkembangan, oogonium akan mengalami pembelahan mitosis yang mana tahapan-tahapannya adalah profase, anafase, metafase, dan telofase. Kemudian diikuti dengan sitokinesis dan membelah menjadi 2 oosit primer yang jumlah kromosomnya sama dengan oogonium, yaitu haploid. Yang kedua, yaitu fase perkembangan. Pada fase ini, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama. Namun, terjadi perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Karenanya, setelah oosit primer membelah, ada satu oosit yang punya banyak sitoplasma. Ada pula yang hampir tidak memilikinya. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma ini disebut dengan oosit sekunder. Dan oosit yang hampir tidak mempunyai sitoplasma disebut dengan badan polar pertama. Tahapan terakhir adalah fase pematangan. Di fase pematangan ini, oosit sekunder yang ukurannya lebih besar tadi akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Namun, perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang terjadi lagi, sehingga yang satu mempunyai banyak sitoplasma dan yang satu lagi hampir tidak mempunyai sitoplasma. Yang mempunyai banyak sitoplasma dinamakan dengan ootit dan yang satu lagi dinamakan dengan badan polar kedua. Sedangkan pada badan polar pertama ini, ia juga akan membelah ke dalam 2 badan polar kedua. Jadi, dalam satu kali proses oogenesis, oogonium hanya akan menghasilkan 1 ootit. Sedangkan yang 3 badan polar kedua itu akan mereduksi atau mati, dikarenakan tidak mempunyai jumlah sitoplasma yang cukup untuk dapat bertahan hidup. Tetapi, tahapan oogenesis tidak sampai situ saja. Kan, dari pengertian oogenesis itu sendiri adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum. Berarti setelah ini, ootit akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel sperma atau yang disebut dengan spermatozoa. Maka, dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi saat oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit, yang setelah pembuahan, ootit telah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul oogenesis pada hewan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.